Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Mawarni, NIM L1A1 18087, kelas C, Praktikum Kesehatan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum preparat apusan darah pada hewan ternak. Saya harap kepada teman-teman agar menonton video ini dari awal hingga akhir agar mengetahui prosedur serta alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman sekalian, ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi gambaran sel darah merah dan juga sel darah putih serta memahami fungsinya masing-masing. Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen. Nah, kekurangan eritrosit merupakan indikasi klinis kejadian dari anemia. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pemeriksaan darah adalah dengan pembuatan preparat darah apus, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pemeriksaan sedium darah umumnya digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan darah dan juga infeksi parasit yang terdapat pada hewan ternak. Tujuan dari praktikum pembuatan preparat apusan darah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Adapun luaran praktikum yang diharapkan adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Sebelum memulai praktikum, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam praktikum ini. Alat yang digunakan adalah pertama, mikroskop. Pada praktikum ini kita menggunakan mikroskop cahaya. Kegunaan dari mikroskop adalah untuk mengamati atau memeriksa preparat apusan darah yang telah kita buat. Selanjutnya adalah kapas. Kapas di sini berfungsi sebagai alat sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Kapas ini nantinya akan kita beri alkohol dan kemudian kita usapkan pada tubuh hewan ternak yang akan diambil darahnya. Selanjutnya adalah tabung EDTA. Tabung EDTA ini berfungsi sebagai tempat sampel darah dari hewan ternak yang kita ambil. Alat selanjutnya adalah kaca objek. Kaca objek ini adalah media untuk membuat preparat. Hal yang harus diperhatikan dalam kaca objek ini adalah kaca objek ini harus bebas dari lemak dan juga bersih. Selanjutnya adalah spoit. Spoit ini kita gunakan untuk mengambil darah pada tubuh hewan ternak. Alat yang terakhir adalah gelas beaker. Gelas beaker ini berfungsi sebagai wadah untuk menampung metanol. Setelah kita mengetahui alat dari praktikum ini, selanjutnya kita juga harus mengetahui bahan yang digunakan. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol ini digunakan sebagai bahan sterilisasi pada saat kita mengambil darah pada hewan ternak. Nah, alkohol ini akan diteteskan nanti pada kapas yang telah disediakan. Selanjutnya tentu saja kita membutuhkan hewan ternak sebagai bahan yang akan kita ambil sampel darahnya untuk dibuatkan preparat apusan darah. Bahan selanjutnya adalah metanol. Metanol ini berfungsi sebagai larutan fiksasi. Fiksasi digunakan untuk menghentikan proses metabolisme sel tanpa mengubah kadar atau struktur dari sel darah yang akan kita amati. Selanjutnya cat Giemsa atau pewarna Giemsa yang berfungsi untuk mewarnai membran sel dan juga inti sel, di mana inti sel itu memiliki daya ikat yang tinggi terhadap Giemsa dibandingkan dengan daya ikat sel darah. Kemudian kita masuk pada prosedur kerja praktikum ini. Tahap pertama adalah mengambil sampel darah pada hewan ternak. Terlebih dahulu bagian tubuh hewan ternak yang kita ambil darahnya yaitu harus dibersihkan atau disterilisasi dengan menggunakan alkohol. Pada praktikum ini kita menggunakan hewan ternak ayam sebagai hewan ternak yang diambil darahnya.
Darah diambil pada bagian vena vektorial dari hewan ternak menggunakan spoi. Selanjutnya, sebanyak satu tetes sampel darah diteteskan pada salah satu ujung kaca objek. Selanjutnya, dengan menggunakan salah satu sisi dengan kaca objek lain, dilakukan ulas darah dengan kemiringan konstan kurang lebih 60 derajat dalam membuat ukuran darah. Kaca objek yang kedua itu harus ditarik dengan cepat ke arah kiri sehingga terbentuk film atau selaput yang tipis dan juga rata di sepanjang kaca objek. Pengulasan dapat dilakukan pada 2 atau 3 objek untuk mengantisipasi apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya, kaca objek yang tadi dibiarkan hingga kering. Selanjutnya, setelah kering, preparat ulas yang tadi akan difiksasi dengan menggunakan metanol. Tahapan fiksasi ini dilakukan dengan cara menetesi preparat ulas dengan 2 tetes metanol, kemudian mendiamkannya selama 5 menit ataupun juga merendam preparat ulas ke dalam metanol selama 5 menit. Setelah dilakukan fiksasi, preparat ulas harus kembali dikeringkan. Tahapan selanjutnya, pemberian cat Giemsa pewarna dengan Giemsa dilakukan dengan cara meneteskan cat Giemsa pada gelas objek dari preparat apus. Kita harus pastikan bahwa seluruh bagian dari kaca objek ini tertutupi atau terwarnai oleh larutan Giemsa. Pewarna yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah pewarna Giemsa 10 derajat. Tujuan dari pewarnaan adalah untuk mempertajam atau memperjelas elemen jaringan agar dapat dibedakan dan mudah ditelaah di bawah mikroskop. Kemudian preparat apus tadi yang telah diwarnai menggunakan Giemsa dicuci dengan menggunakan aquades atau air. Setelah itu dikeringkan. Nah, setelah kering, preparat kemudian diamati diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Teman-teman sekalian, demikianlah prosedur kerja yang digunakan dalam pembuatan preparat apusan darah pada hewan ternak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.